87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak Pro 4, kembali seperti yang sudah tadi aku sampaikan bahwa nanti kita, bukan nanti sih tapi sekarang aja ya, kita akan hadirkan untuk Mabar Madihin Bahabar bareng sama Syahril dan juga Fadil. Nanti ada siapa narasumbernya, nanti lihat aja langsung bisa di channel YouTube kami di @pro4RRI Banjarmasin ataupun juga melalui streaming di RRI Digital. Oke, kalau gitu saya mau menyapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum Fadil, Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ini Fadil hari ini segar ya, kayaknya sudah mandi nih. Alhamdulillah. Fadil aja kan bang. Kata Bang aja tuh belum mandi siapa. Ngapain kalian hari ini? Kita hari ini kayak biasa bang, kita acara mabar bang. Mabar ya. Pemadihinan kita hari ini ya. Nah, oke, kalau begitu ulun serahkan lawan bubuhan pian seberataan. Gendangnya. Hendak menyantrum aki memakai helm tulah ka kota Assalamualaikum, salam yang pertama. Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada hari ini. Mudahan kita semangat ya. Mudah-mudahan aktivitas kita lancar semuanya. Yang paling pasti sehat jiwa raga. Masih bersama kamilah berdua, Madihin milenial inilah tentunya. RRI Pro 4 tercinta, sekali di udara tetap di udara. Di udara memang dasar bujur Fadil membuka akan. Saban hari Kamis kita bertemuan di acara mabar Madihin Bahabar. Gasana pian barataan mangawani pian nang santai di rumah atau sambil di perjalanan, sambil menikmati budaya kita Madihin, sambil menikmati ini Madihinan. Tentu di Pro 4 87,7 atau 105,9 itu pang channel kita kebanggaan. Mudah pian terhibur sampai di akhir kita bacaan. Memang bujur tadi kata kakanda, alangkah baik kita uraikan ini hadiahnya. Uraikan satu pantun, disilakan kakanda. Bila nini hendak
pada hari ini kita belajar berbagi rezeki bersama sahabat yatim membantu saudara kita. Nah, ya hari Kayak apa Abang Ariel? luar biasa hari ini kita semangatnya kalau. Spirit ya kalau Nah, spirit of the apa? of the The year. ini hari ini hari apa? Hari Kamis. Bahasa Inggrisnya Pak? Kamis. Ada itu bahasa pian berarti. Itu bahasa pian. Makanya masih bersama kita berdua ya lah Ya. panggilan santai. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Abang Ariel. Nggih, kalau kita biasa di luar ya. Kalau. Iya, bujur. Kita kedatangan tamu dari mana Bang Ariel? Dari sahabat yatim Banjarmasin. Nah, Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Muhammad. Lawan Kakak Hilda. Kak Halida. Kakak Halida. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak apa kabar bahan pian nih? Alhamdulillah luar biasa baiknya. Hai. Ketahuan aura-aura positifnya ada terpancar di Kan aura apa? Aura negatif Pak kita. ada aura positif juga. Aura positif jual Tapi positifnya lain positif mana? apa tuh? Positif kopi. Jangan deh. Alhamdulillah. Pokoknya kita positif bahagia. Iya, bujur. Nah. Pokoknya kita di sini bahagia dan pendengar dimanapun berada juga harus bahagia ya kalau. Amin. Ya kita bersama Abang Muhammad nih ya sebagai Kepala Cabang Sahabat Yatim Banjarmasin. Iya Bang. Ya betul. Iya. Dan Kakak Halida sebagai fundraising officer lah. Nah, iya. paham lah kan fundraising officer ternyata. Paham aja racing sini lah Monica meracingnya. Balapan berarti. Oke. Yang kini kita berbicara tentang apa namanya di bidang sosial nih ya kalau Iya. mendatangkan pas di hadapan kita nih ya kalau Iya, ujar. bubuhan-bubuhan yang luar biasa nih. Nang sudah ahli nih ya kalau. Nang berkat beliau ini banyak sudah membantu orang nih ya kalau lah. Nah, iya, Nah, bujur. Nama apa namanya? nama organisasi ini bisa dikatakan organisasi nirlaba lah, Bang. Ya betul. Iya, kalau sekali. nah, Sahabat yatim ya kalau Ya, sahabat yatim. yatim. Nah kita bertakun Bang dulu mungkin para pendengar atau dang sanak pro 4 seberataan yang kalau penasaran apa itu sahabat yatim mungkin kepada Bang Muhammad nih. atau siapapun hendak menjawab ya kalau. Boleh Ibu nggih? Halida ada jadi. Nah, Boleh ulun sedikit menjelaskan lah sahabat Nggih. yatim itu apa. Sahabat yatim itu merupakan lembaga resmi, lembaga sosial yang sudah diresmikan menjadi Lasna Sahabat Yatim Indonesia pada tanggal 30 Desember di tahun 2020. Nah, sahabat yatim ini berdiri sejak 1 September tahun 2009. Nah, alhamdulillah juga sahabat yatim ini bergerak di bidang pengasuhan dan pemberdayaan anak yatim dan duafa. Nah, alhamdulillah hingga saat ini sahabat yatim sudah memiliki 25 asrama asuh dan 23 kantor layanan yang tersebar di 22 kota dan 15 provinsi di Indonesia. Hingga saat ini juga sahabat yatim sudah memiliki kurang lebih anak mukimnya 230 anak dan kurang lebih anak non mukimnya ada 2.000 anak yang tersebar di seluruh Indonesia. wow. Lengkap sudah sih. Lengkap sudah. Ya, untuk acara kita. Sudah menjelaskan lengkap. ya, Iya, Pak. lengkap. Artinya Dan sahabat yatim ini sebuah apa sih? lembaga yang resmi lah. Lasnas kah begitu? Ya betul. Artinya memang sudah dipercaya lah, dipercaya artinya kadenang organisasi nang atau anu kadang aba-aba tuh lah, Ya, pokoknya terpercaya sudah. Sudah ada legalitas. Nah, Dari legalitas. hukum. Nah, itu. Artinya sudah tersebar tadilah di beberapa kota seluruh Indonesia tadi Jar. Berapa Betul. tadi di Indonesia? Ada 22 kota, 15 provinsi kan. Wah, Nah. 22 kota loh. Hebat juga lah. Luar biasa. Hebat. Nah, tadi kalaunya berbicara di masalah boleh dikisahkan awal mula ceritanya sahabat yatim di Banjarmasin gitu nah Kak. Atau nasional kan juga. Boleh. Supaya Nah, lengkap. jadi ada di nasional dan Banjarmasin tuh awal ceritanya kayak apa gitu nah. Awal cerita dari sahabat yatim ini kita berkisah panjang atau lebar? Bebas. Bebas. Iya, Nah, bebas. dimulai dari sekelompok aktivis sosial atau kemanusiaan dan keagamaan lah. Iya. Nah, terhadap anak-anak yatim yang ada di Indonesia dan duafa juga. Nah, jadi sahabat yatim ini bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang pertama itu. Dan khusus dalam bidang pendidikan juga dan bidang di bagian sosial. Dan yayasan ini juga kami berfokus pengasuhan. Pengasuhan itu yaitu panti atau
asrama yang ada di Indonesia biar ada tempat tinggal mereka. Nah, kebanyakan kan di Indonesia ini kan anak-anak yatim kan ada yang di putus sekolah, tempat tinggalnya orang tua itu seperti mohon maaf ya kayak gubuk atau tidak layak lah ya tidak layak. Nah, jadi sahabat yatim melihat itu cerita awalnya kan kita namanya kita peduli dan melihat keprihatinan anak-anak yatim. Jadi sahabat yatim itu yang pertama lagi kesadaran. Nah, bahwa kesadaran kita akan keterbatasan anak yatim dan juga para pendiri yayasan atau lembaga ini menyadari banyaknya anak-anak yatim yang ada di Indonesia dan duafa. Nah, tujuan ini kami memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak yatim dan duafa dan memberikan mereka tempat tinggal ya seperti panti, pendidikan dan serta sosial dan emosional. Aksi kemanusiaan juga kami ada, itu sahabat yatim tidak hanya bergerak di dalam negeri, kami juga ada di Palestina. Oh, Masya Allah. Di luar negeri nih lah. Nggih, di luar negeri. Hebat juga, nggih. Jadi di situ juga kami baru aja juga kemarin itu penyaluran di daerah benua Afrika. Benua Afrika itu Uganda. Nah, di sana kami menyalurkan 5 ekor sapi, domba dan kambing di sana. Jadi kan mereka juga merasakan daging kurban di sana. Sama juga di Palestina kemarin juga kita udah penyaluran, mulai kami mendirikan chapter di sana, udah banyak terbantu seperti bantuan siap saji, bantuan sekolah darurat dan juga ada kurban juga di sana. Dan alhamdulillah di hari raya Idul Adha tadi kami menyalurkan 300 makanan siap saji di sana, alhamdulillah. Nah, itu cerita awalnya kita. Nah, mungkin ada tanya-tanya lagi, Bang. Pasti Bang, kami takut nih. pasti kita takut nih. Jadi Luar biasa, sahabat yatim yang ada di Indonesia ya Allah. Artinya nih bergerak nih bukan hanya ada di daerah ataupun nasional, bahkan sampai ke luar negeri lah. Luar negeri, tadi ke Palestina, ada ke Uganda lah, benua ada Afrika. ke Uganda. Artinya bahkan mau ngirim berapa sapi tadi? 5 ekor sapi. 5 ekor sapi. Waduh, Bukan dikirim dari Indonesia ke Uganda, tapi di Uganda itu ada juga peternakan. Oh iya. Mau nombang sapi ke situ bilang ngalihan ya kalau. Ngalihan. Nyamananinya ya pesawat. Ada juga pesawat orang mengirim nilai. Oh iya. Artinya memang tadi lagi dari awal terbentuknya sahabat yatim memang berawal dari kepedulian ya. Kepedulian dan memang ulun senang mendengarnya karena ada berapa ribu orang, ada berapa ribu dan ratusan orang lah yang ada di Indonesia yang terbantu dengan adanya program sahabat yatim. Nah ya kalau terutama anak-anak yang kada mampu ya kalau. Iya, anak yatim maupun duafa tadi lah. Jadi ibaratnya kita nih sudah kada kawa, ibaratnya kada tahu anak bersedekah kemana nih ya kalau lah. Mungkin salah satu terbaiknya adalah bersedekah di sahabat yatim ya kalau lah, atau berdonasi nih ya kalau seikhlasnya. Kada kawa banyak sedikit barang ya kalau. Nah, karena juga kan sahabat yatim ini sudah legalitasnya sudah bagus, terstruktur, tadi itu kan visi misinya jelas ya, dan bahkan ada asramanya tadi lah. Untuk pada pantinya untuk anak-anak binaan ya lah. Binaan. Tadi Bang Rata ada tadi ulun mendengar ada yang mukim, ada non mukim lah. Betul. Nah, apa itu tuh ya lah? Nah, kalau misalnya mukim itu apa dan non mukim itu apa nih Bang? Bisa dijelaskan Mbak Halida? Kalau untuk mukim itu anak yang boleh kami didekatkan. Nah, siap dah. Kalau untuk anak mukim itu kayak ini anak yang kami asuh yang tinggal di asrama. Kalau untuk anak non mukim biasanya kami santuni rutinan setiap 2 bulan sekali. Nah, untuk di asrama Banjarmasin sendiri itu asrama putra kalah, di situ anak asuhnya ada 7 orang. Untuk anak non mukimnya atau yang di luar asrama yang disantuninya setiap 2 bulan sekali rutin itu tuh ada 43 orang. Kami di sini ada juga program sajadah, yaitu santun
santunan janda duafa. Di situ ada 50 orang. Nah, jadi janda-janda nih yang sudah lansia kayak itu Kak Ai. Nah, kalau untuk yang cabang Banjarbaru Kak Ai itu asrama putrinya. Di sana ada 10 orang yang asrama asuhnya yang di dalam tuh. Kalau untuk di luarnya ada 80 orang. Sama yang sajadah tadi di Banjarbaru pun sama dengan Banjarmasin ada juga sajadah itu ada 85 orang. Banyak juga lah. Jualah kalau jadi dipisah lah antara yang Banjarbaru dan laki-laki di Banjarmasin, Iya. Banjarbaru khusus putrinya. kalau ulun boleh tahu untuk umur apalah yang mukim atau non mukim itu ada maksimal umurnya kan misalnya kayak sehari ini kan wajib lagi kalau kita Ada Kak Ai. Umur 60 udah kok. nah atau ada batasan atau ada minimal atau maksimalnya kah umurnya kayak itu nah. Biasanya paling kecil tuh SD kayak kelas 1 atau mau masuk SD kayak itu. Tinggi. Kalau misalnya kuliah nih mau apa nih maksudnya lulus SMA nih mau melanjutkan ke jenjang kuliah bisa kami kuliahkan. Masih bisa lah. Tinggi masih bisa Kak Ai, tapi dibina juga kayak itu di sahabat yatim. Ya artinya memang keadaannya untuk berbagi apa ya Bang Rela? Karena berbagi apa nih bahasanya Bang Rela? Berbagi donasi aja ya, tapi juga berbagi ilmu. Kayak ada program-programnya juga lah di asrama itu. Ada jenjang pendidikannya kah atau ekstrakurikulernya kah di asrama atau kegiatan apa? Ada Kak Ai kalau misalnya setiap saat Sabtu habis pada asar biasanya ada tuh les melukis Kak Ai. Jadi anak-anak asrama itu ada biasanya les melukis. Artinya lah ibaratnya untuk minat bakat anak ini juga diperhatikan oleh sahabat yatim. Nah, Bukan hanya tadi sama juga ini Bang yang ulun sampaikan juga kalau kegiatan di asrama kita bukan hanya melukis tapi juga ada hafalan anak-anak yatim di sana dan kita ajarkan juga itu adab kepada orang-orang atau yang lebih tua lah di sana. Nah, di situ ilmu harus kita tetap kita jalankan, adab juga kan ilmu sama adab sama bujur. Nah, bujur kan. Al-adabu pokok ilmu. Pokok ilmi lah ya. Nah, jadi itu kami ajarkan semuanya puasa Senin Kamis dan semuanya lah yang seperti pesantren lah kata orang. Nah, di situ jadi kami ajarkan semuanya dan alhamdulillah kemarin juga kami ada membawa anak binaan kami di lomba di mana itu? Di Hulu Sungai. Alhamdulillah Tanah Bumbu. Nah, di situ alhamdulillah walaupun kita tidak juara, yang penting kan keberanian anak yatim itu sudah adalah mentalnya mulai lagi kecil. Nah itu yang kegiatan kami yang ada di asrama sahabat yatim dan juga kami ajarkan di sana itu kebersihan dan juga dia bisa mandiri. Disiplin lah ya. Disiplin. Biar nanti kalaunya mereka sudah lulus di sahabat yatim kan mereka jadi orang sukses jadi donatur sahabat yatim. Nah, jadi kita bina seperti itu biar dia mengetahui juga gimana rasanya kan mereka sudah tahu rasanya di panti kan. Nah, jadi mereka pulang yang menyalurkan atau berdonasi di sahabat yatim untuk anak-anak yang lanjut lagi. Itu Bang. Nah jadi luar biasa lah Bang Rela binaannya dari maksudnya dididik dari sejak dini sampainya sudah dewasa ya kalau paling penting itu kan akhlaknya ya kalau bujur akhlak karena di atas ilmu ada akhlak. Nah gitu kan Bang Rela? Insyaallah itu. Tapi itu memang yang terpenting di zaman sekarang yang zaman kecanggihan kita nih. Anak-anak itu wajib dididik selain daripada teknologi dididik juga perilakunya. Dan sahabat yatim sudah menerapkan itu kepada anak-anak binaannya. Dan juga tadi selain daripada anak-anak juga ada dari kaum duafa dan juga janda lansia gitu. Apa tadi sajadah lah? Sajadah. Santunan janda duafa. Bunda berdaya. Iya, benar. Nah, jadi lengkap ya programnya. Memang ya kalau kayak ibaratnya orang-orang lansia kan memang sidin konotasinya kadang kalau begawe lagi ya kalau dan artinya sidin kadang mata pencaharian di mana lagi anak kadang atau apa ya kalau jadi pas benar gitu nah dengan ada sahabat yatim nih sidin merasa terbantu nih ya kalau lah. Nah, kalau di asrama sendiri itu ada batas untuk kuotanya kah di dalam itu atau masih atau sudah full kah atau kayak apa nih untuk binaannya nih? Kalau untuk asrama sendiri kayak kami masih kekurangan kayak itu kami masih mencari anak yatim kayak itu karena masih ada ibaratnya kamar tuh yang ada yang kosong kayak gitu Kak Inggi. Kalau misalnya dari
pendengar apa nih dari pendengar, ada mungkin di sekitar lingkungannya kayak itu bisa mengajukan anak yatim lah. Oke. Kalau misalnya anak mau hubungi sahabat yatim nih, misalnya nih ulun ada anak yang mampu gitu nah. Kenapa mau musut ke belakang? Jadi misalnya ada anak yang memang ibaratnya kada mampu atau apa atau yatim gitu nah, kemana nih menghubungi sahabat yatimnya gitu nah? Apakah Instagram atau WA atau apa gitu nah? Atau bisa langsung kemana gitu mendatanginya? Untuk menghubungi sahabat yatim bisa melalui Instagram kami yaitu sahabatyatim.com. sahabatyatim.com lah. Sahabatyatim.banjarmasin kan tempatnya. Iya. Dan juga bisa langsung datang ke kantor kami yaitu di Jalan Adiaksa dekat kampus Uniska, dan juga bisa menghubungi nomor HP ulun yaitu 088247047646. Nah, isi berapa Bang? Lain Karena juga ini Bang, untuk kota itu kita mungkin kolonnya kapasitas dari panti itu, asrama itu tergantung daripada ruangan. Karena kolonnya kita misalkan kecil, ruangannya kan pasti ada kapasitasnya juga anak-anaknya. Makanya dari situ kita lihat dari kondisi daripada asrama panti kita juga. Nah, misalkan 10 aja bisanya ya 10, tapi kita cari juga anak binaan yang di luar. Kalau iya, jadi kotanya itu juga non mukim itu bisa terbatas juga Bang, karena kan kita bukan hanya anak yatim tadi, duafa dan kemanusiaan kan. Nah, itu ada kotanya tertentu. Nah, jadi kami ini keterbatasan ruangan aja di sahabat yatim. Mungkin mudah-mudahan dari pendengar mau mewakafkan tanahnya atau tempat tinggalnya untuk kami dirikan panti yang lebih besar, karena supaya generasi berikutnya bisa berkembang dan juga bisa mengadakan kayak pesantren tahfiz juga kan. Jadi supaya Banjarmasin ini dingin juga lah sedikit. Nah, ini kan kita panas terus kan. Jadi kalau ada pesantren kan didoakan anak-anak yatim kan pasti kena ada berkahnya. Nah, itu Bang. Kayak kawan di Higan ya, panasan taruh. Karena di Higan Bang ada tungkap cuma kejamnya. Itu sekadar begayaan aja pendengar lah. Mungkin kita banyak lagi hendak ditakonakan, tapi sebelum hendak bertakon kita nih kalau ada nang hendak lewat cara Bang Ariel. Oh boleh lah. Kita lewatkan dulu nang hendak lewat berikut ini. Madihin adalah salah satu bentuk sastra lisan Banjar. Madihin pada mulanya merupakan kesenian yang diperuntukkan bagi kalangan bangsawan atau keluarga raja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kesenian ini menjadi kesenian rakyat. Assalamualaikum, salam nang pemulaan, awan pandangar ini sabarataan. Kesenian Madihin merupakan salah satu sastra lisan yang dikenal oleh masyarakat Banjar. Madihin menjadi hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat Banjar, seperti yang dituturkan Anang Syarani, tokoh pemadihinan Banjar. Madihin biasanya mengangkat tema yang update, yang hangat pada saatnya. Dikemas dengan bahasa yang santun, lucu, dan juga bahasa yang sangat disenangi oleh para pendengar, para pemirsa, dan masyarakat kita. Sahabat budaya, dalam Madihin terdapat unsur musikal berupa alat musik pengiring kesenian Madihin ini, yaitu sebuah alat musik yang disebut dengan tarbang, di mana fungsi dari tarbang ini adalah sebagai pembawa jalan atau ritmis dalam pembukaan Madihin. Tarbanglah yang pertama kali dimainkan sebagai tanda awal pertunjukan Madihin. Madihin dia punya ciri khas tersendiri dari seni yang lain. Karena apa? Madihin punya struktur. Yang pertama dia diawali oleh pantun. Kemudian ada batabe. Dia memberi hormat dan dia menyapa. Sebelum dia memainkan Madihin itu biasanya ada ucapan mohon maaf duluan kalau sebelumnya nanti atau nantinya syair yang dimainkan itu ada hal-hal yang kurang berkenan, ada etikanya. Kemudian dia memecah bunga atau menguraikan pantun awal.
Dan pantun awal inilah yang menjadi tema yang diangkat. Babul ke dahulu ke awal pertama kali, sabuting pantun tadi ulun ma'awali, nyaman tahu makna atau isi, dan mintu madihin seni tutur orang bahari. Sahabat budaya, pada masa sekarang ini, Madihin berfungsi ganda. Di samping berfungsi sebagai sarana untuk menghibur masyarakat, Madihin juga berfungsi sebagai media pendidikan kepada masyarakat dan media penyampaian pesan-pesan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Madihin dalam catatan saya pernah kolaborasi dengan Lamut. Itu tahun 2013. Pada waktu itu di Taman Budaya juga Madihin dikawinkan dengan Lamut. Lamut yang bermain. Setelah itu Madihin menyimpulkan. Jadi Madihin ini seperti presenter juga bisa. RRI punya terobosan juga. Saya diberikan ide oleh kru-kru kita menjadi Madihin Telangkai, bahwa Madihin ini bisa masuk di semua tema, semua judul dan metode yang digunakan. Dan Madihin biasanya karena dia katanya madah, puji-pujian, dia memberikan sanjungan, memberikan apresiasi, dan juga memberikan informasi yang sifatnya membangun. Banyak kesenian tradisional yang pernah hidup dan berkembang di masa lalu, kini terancam punah. Namun Madihin masih tetap eksis di tengah kesenian modern yang disukai para remaja. Salah satunya Arif, pemadihinan milenial yang ada di Banjarmasin. Ulun itu dari halus memang suka pagelaran Madihin. Kebetulan karena suka itu kan jadi pengen nyoba bermadihin, jadi belajar. Ternyata bisa. Di awal-awal saya bermadihin itu memang apresiasinya bagus, jadi akhirnya ketagihan deh bermadihin. Jadi gitu, karena suka dan alhamdulillah bisa membawakan madihin. Ngaran ulun, ngaran asli ulun Muhammad Syarifuddin, dipanggil Arif tapi bukan Udin. Sahabat budaya, di samping penggemar yang berasal dari generasi tua, Madihin juga banyak digemari anak muda, laki-laki atau wanita. Dan ini terlihat dengan banyaknya pemadihinan generasi milenial di Kalimantan Selatan. Kalau secara alamiah, anak-anak muda sudah mulai membentuk sebuah komunitas. Namanya Madihinesia. Itu digagas oleh salah satu putra maestro Madihin kita, almarhum Jundra Lala. Saya selaku pelaku seni Madihin sangat berbangga karena Madihin sudah mulai dicintai dan juga diminati oleh anak muda, lagi didukung dengan kemajuan digital sekarang. Orang bisa lihat Madihin dengan di IG, di Facebook, dan media sosial lain. Sampai di sini Madihin mangganang Bandung. Madihin sebagai suatu bentuk seni resitasi masyarakat Banjar memiliki karakteristiknya sendiri. Sekalipun dikategorikan sebagai kesenian rakyat tradisional dengan ciri kesederhanaannya, seni ini tetap mampu bertahan dan dipentaskan tanpa harus merasa terdesak terpaan arus zaman yang notabene dilanda oleh seni hiburan modern yang populer. .7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Belum. Ya, sudahkah?
Kami di acara Mabar Madihin Bahabar bersama Ulun Padil dan Sahril dan tentunya bersama tamu yang luar biasa dari Sahabat Yatim ada Bang Muhammad dan Kak Halida. Iya, tentunya juga mungkin bebuhan para pendengar Pro 4 yang seberataan nih penasaran nih ya kalau tadi tentang program-programnya sudah ya kalau lah dan kapan nih lah berdirinya nih terbentuknya juga di Sahabat Yatim di Banjarmasin sendiri nih. Sudah lawas kah atau hanya raja kan? Atau hanya semalam gitu. Nah, kalau untuk Sahabat Yatim Banjarmasin itu berdiri sejak Mei 2019. Jadi itu ada yang dari kantor pusat kayak itu membuka di sini supaya makin banyak kayak itu orang yang terbantu termasuk yang di Banjarmasin masuk ke pelosok-pelosok desa kayak itu. Bujur berarti sekitar 6 tahunan lah ya. 7 tahun. Nah, luar biasa sudah ya lah. Artinya banyak perjalanan sudah yang dilewati ya kalau Bujur. Kalau nyoba pian pang nih termasuk Bang Muhammad atau Kakak Halid dan sudah berapa lawas bergabung di Sahabat Yatim Banjarmasin? Kalau Ulun mulai berdirinya Sahabat Yatim di Banjarmasin, jadi mulai awal. Oh mulai awal. Karena jurang saksi bisu nih lah dari mulai dari relawan sampai jadi alhamdulillah jadi kepala cabang. Alhamdulillah. Artinya dipercaya jadi kepala cabang. Ini kan kada gampang kan ya kalau artinya ada harus apa Rel? Harus bisi pondasi dulu ya kalau karena Sidin waktu awal-awal tuh menajak tihangnya tuh Sidin ya. Lain pondasi anu lain. Nggih kalau Kakak Halidanya bergabung dari sejak tahun berapa atau? Awal itu kan 2019 juga pas hanya-hanyaran lulus sekolah kayak itu. Habis itu beberapa bulan kemudian Ulun ampih begawi di sini. Habis itu masuk lagi di 2021. 2020 kalau kada salah jangan. Kembali lagi lah. Yang di Bang tuh comeback ya lah. Halida is comeback ya lah. Itu kalau apa namanya petugas-petugas di Sahabat Yatim ini sebutannya apa nih? Apa relawan kah atau jenjang karirnya ya Bang? Kadang maksudnya itu nama sebutannya yang membantu disebut apakah relawan kah sebutannya karyawan kah yang membantu nih officer atau apa? Kalaunya membantu ini kalaunya karyawan kan ada duta tetap. Duta itu seperti kita melakukan ada stand zakat dan infak. Jadi mereka itu orang-orang yang misalkan ada bersedekah bisa langsung datang ke duta kami. Itu ada di yang titik-titik tertentu ya tertentu. Nah ya, sedangkan juga fundraiser kah itu namanya? Fundraiser. Nah itu apa artinya? Bagian penghimpunan itu KAI. Tapi kalau misalnya kami terjun tuh sama aja sama relawan juga KAI kayak itu. Jadi ya secara umumnya namanya relawan. Tapi kalau memang di dalamnya itu memang ada yang namanya jenjang-jenjang kayak itu. Iya artinya memang apalah beratnya relawan lah ya kalau sebutannya. Relawan sebutannya. Iya, nah. Jadi mungkin kan Sahabat Yatim berdiri di Banjarmasin sudah memang kita bisa katakan lama lah 7 tahun ya kalau. Nah, mungkin pandangan masyarakat di Banjarmasin ini terhadap Sahabat Yatim ini kayak apa ini Kak? Selama ini nih apakah bagus atau kayak apa gitu nah? Inggih, alhamdulillah lah kalah selama Ulun nih menjadi relawan biasanya kan Ulun nih ada yang ke warung-warung, habis itu ke instansi kayak itu. Alhamdulillah kalau misalnya instansi salah satunya kayak Bang Kalsel, BTN kayak itu bekerja sama kayak itu lawan kami. Jadi pandangannya tuh baik kayak itu Alhamdulillah bagus lah ya kalau. Bagus aja. Alhamdulillah berarti kalau sudah bekerja sama dengan instansi itu berarti ya kalau Bang Ariel terpercaya, teruji, terjamin ya kalau. Biasanya nih kalau kerjasama ke instansi atau ke perusahaan atau lainnya itu dalam bentuk apa nih programnya biasanya? Apakah mereka memberi donasi atau kayak apa itu? Kayak mereka itu seperti sponsorship. Sponsorshipnya lah. Jadi misalkan dari Sahabat Yatim ini kan ada program unggulan seperti kesehatan, pendidikan, seperti safari dakwah dan ada apa lagi? Safari dongeng dan yang lainnya, tebar giji. Jadi hari misalkan bulan ini ada program itu kita ajukan ke instansi dan instansi alhamdulillah sangat mendukung juga. Dan karena kita ini membantu masyarakat yang ada di Banjarmasin dulu tentunya. Nah, jadi kan itu sudah baiklah di pandangan masyarakat untuk Sahabat Yatim. Alhamdulillah. Dan juga mungkin ya dalam
gerilya ya kalau bubuhan pian menjadi relawan ya kalau adakah mungkin tantangannya nih yang dihadapi sahabat yatim nih kalau dan kayak apa cara solusinya nih biasanya bubuhan pian nih? Tantangannya itu mungkin dari kada banyak penglah jurang tuh. Tantangannya itu ya mau ulah donatur atau mau ulah masyarakat itu percaya tuh susah. Karena kan kita karena ini kan ada istilah kata itu orang tuh nitip sedekah. Nah, jadi kan kita harus bisa menjelaskan secara rinci legalitas kita dan juga program kita. Nah, itu yang kendala dari kita. Tapi alhamdulillah karena kita pantang menyerah aja orang tuh wajah sampai ke puting. Menyerah wajah sampai ke puting lah. Jadi karena kita ada kepedulian dan kita ada kemanusiaan, jadi kita pantang menyerah, kita harus bisa walaupun kita ke pelosok kita harus bisa terjun juga walaupun kita seperti banjir tahun kemarin tahun berapa itu. Nah, alhamdulillah sahabat yatim kan memberikan bantuan berupa sembako. Nah, itu kan banjir itu pian melihat aja lo tahun berapa itu yang 2021. Nah, itu alhamdulillah kan sahabat yatim juga ikut terjun untuk menyalurkan bantuan sembako walaupun kita ada yang istilah kata itu ada yang sakit, yang misalkan ada yang apalah dan lain-lain tapi kami tetap berusaha semangat. Iya. Itu kan tadi pandir masalah tantangan ya kalau mungkin karena Buhan Pian sudah apalagi Kak Muhammad kan dari awal lah. Yeah. Nah, adalah pengalaman unik nang pian yang pian jalani sama sahabat yatim gitu yang pernah dijumpai. Misalnya nang tadi yang di banjir tadi yang menjual donasi tabarusok atau apa gitu ya kalau. Yang paling shock itu pernah saya kan ini karena kami ada raker lah. Rapat kerja. Nah, jadi kan karena saya baru pertama naik pesawat jadi karena takut ketinggian tuh jadi perasaan ini langsung kalonya udah landing kan landing ke pusat kami itu pengalaman yang saya rasakan itu luar biasa, malu saya mual di sana. Mual dan juga jadi sakit lah karena kan ini pengalaman yang berharga lah bagi saya karena baru pertama naik pesawat kan alhamdulillah mulai dari relawan sampai kepala cabang ini diberangkatkan ke Jakarta. Nah, alhamdulillah itu pengalaman saya. Mungkin dari pengalaman Kak Halida ada juga. Boleh ya. Boleh okay. Kalau ulun sendiri kan ada yang lucu-lucu Bang lah. Yang lucu. Iya, kadada maksudnya tuh kadada yang terberusuk aja biar tadi kadada ulun. Mungkin ulun pengalaman ulun waktu itu pas pertama kali menjaga di SPBU Belitung tuh mungkin karena ulun masih anum-anum masih anum Jepang lah. Jadi ulun tuh ditakuni orang yang pelanggan tuh ulun nih anak yatimnya kah kayak itu. Nah, dari mana ulun nih kayak itu? Padahal ulun ini anak yatim kayak itu. Nah, begawi di sini ya relawan aja membantu anak yatim kayak itu. Jadi Bang Muhammad tadi alhamdulillah berkat di sahabat yatim sidin berkarir. Arti berkat sama peduli dengan sahabat yatim dan ini juga kaum duafa. Mungkin kami sampaikan sedikit ya Bang untuk kami aja di sahabat yatim itu kami tidak memperbolehkan anak-anak yatim bekerja karena kan itu ada undang-undangnya Bang. Nah, ada undang-undangnya karena kan di bawah umur tidak boleh dipekerjakan anak yatim. Nah, mungkin karena masyarakat itu kami bekerja di sini dikira anak yatim. Nah, jadi saya jelaskan sedikit supaya dari masyarakat kan tahu bahwa sahabat yatim ini tidak memperkerjakan anak yatim, tapi itu ada karyawan-karyawan tertentunya. Nah, jadi kan kita ada undang-undang juga Bang bahwa anak-anak yang di bawah umur tidak boleh dipekerjakan. Dan artinya sahabat yatim mengikuti prosedur hukum di Indonesia artinya. Dan memang kada boleh kita mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, ada mungkin juga stereotip
pandangan masyarakatnya ya Allah. Kalau ibaratnya kan anak yatimnya nambah gawe gitu. Ada. Anak yatim itu duduk manis ya Allah, artinya sekolah, fokus sekolah, fokus mengajar cita-cita ya Allah. Jadi ada relawan-relawannya yang bekerja untuk kemajuan sahabat yatim ya Allah. Nah, jadi kadada sahabat yatim mempekerjakan anak yatim lah. Nah, itu dia. Dan termasuk unik juga tadi pengalaman Abang Muhammad ya Allah. Turun pesawat ya kalau mual-mual jet lag. Tapi Bang Epen kan solongan kawan non dihigani hijau semalam. Dan itu pengalaman debatnya mungkin kada sedikit orang yang mengalami itu jadi salah satunya kawan non dihigani pas naik ke pesawat ke atas tuh pingkut mana bang kayak apa nih gugur kayak kita bang. Itu kan dahulu ya kalau jadi pengalaman. Oh ini sudah tergoring-goring sudah di pesawat. Sudah nyaman lah. Tiba-tiba langsung ke Afrika aja pesawat. Sasat berarti aku. Nah jadi banyak itu ada pengalaman yang unik ya yang dilalui para relawan juga. Bejar. Nah apa Bang Ariel? Nah jadi kalaunya aku kabar akun belum. Bergantian gitu deh. Bergantian kayak gitu bejor karena mungkin bobohan para pendengar Pro 4 nih jala mungkin penasaran juga nih pastinya yang sudah mendengar nih ya. Tadi kan sudah sahabat yatim sudah bekerja di dalam instansi juga di baik itu korporat ataupun instansi ya kalau lah. Iya, nah kalau hendak mendonasikan sebagian hartanya atau hendak bersedekah atau lain sebagainya nih kemana, adakah nomor donasinya atau ada rekeningnya kah modelnya gitu? Nah nomor tadi kan sudah disebutkan ya kalau Instagram, sosial media dan WA ini mungkin boleh disebutkan rekeningnya nih ya kalau. Bagi bobohan pian nih khususnya warga Banjarmasin ataupun di luar Banjarmasin yang hendak berdonasi di sahabat yatim bisa langsung ke rekening kami 72433977817 atas nama Yayasan Sahabat Yatim Indonesia Bank BSI KAI. Atau kayaknya bisa langsung dicek Instagramnya tadi apa Bang? Sahabatyatim.banjarmasin. Dan ini juga Bang ada kami sampaikan juga kan. Kalau kita, ini kan jurang itu zaman canggih. Betul. Nah, zaman canggih telepon. Jadi kan sahabat yatim ini juga ada donasi online. Nah, itu bisa buhan pian ketik www.sahabatyatim.com. Nah, itu ada program-program kami di sosial media itu ada selamatkan yatim Palestina dan juga ada buat anak yatim dan yang lainnya lah. Jadi buhan pian misalkan buhan pian nggak ada duit jurang tuh duit cash bisa melalui GoPay, melalui Dana dan melalui transfer tadi dan juga bisa datang langsung ke kantor kami yaitu di Jalan Adiaksa dekat kampus Uniska. Nah, pokoknya bila hendak ke sahabat yatim patokannya Uniska sudah lah. Nah, betul. Nah, kira-kira sebelah mana Bang berarti pas di higanya kah? Atau sederetan lah, sejaretan. Ya, sejaretan. Artinya Bahalat Sabuah. Nah, Bahalat Sabuah. Nah, misalnya hendak ke kantor ini bisa langsung ke Adiaksa di samping Uniska Halat Sabuah nih lah. Halat Sabuah. Nah, ada situlah kantor sahabat yatim. Atau langsung ke websitenya tadi lah. Websitenya www.sahabatyatim.com lah. .com. Nah, mencoba jurang tuh amunnya kada bisa sebutannya tadi .com. .com ya. Soalnya nang Tuhan ini kita ada yang kada paham juga ya. Pokoknya berarti lah sahabat yatim .com ya .com. Iya itu. Nah kalau tadi bubuhan PNK sempat mendengar nomor rekeningnya tadi itulah bisa aja nanti dicek di YouTube-nya atau di IG-nya sahabat yatim nanti mungkin bisa direkap. Ada siaran ulangnya kita nih kena. Nah ya. Atau bisa cek di YouTube-nya RRI Pro 4 nih. Tonton dari awal sampai habis ya. Nah, jangan di skip iklannya. Lawan juga nih sebelum kita di akhir-akhir nih ya kalau sebenarnya banyak lagi tapi karena waktu membatasi nih kalau Bang Ariel. Nih adakah program ke depan dari sahabat yatim Banjarmasin hendak digawi nih atau hendak dicapai nih ke depannya dari sahabat yatim Banjarmasin? Inggih ada KAI, jadi kami ini rencananya hendak mengadakan tebar gigi kayak itu. Tebar gigi. Tebar gigi. Tebar gigi. Oh iya. Jadi kami rencananya rencana hendak bekerja sama dengan Puskesmas. Karena kan kami sebelumnya di tahun 2021 Desember kalau kada salah lah kami sudah melaksanakan kayak itu tebar gigi di Desa Balandean. Jadi itu tuh penerima manfaatnya itu ada
balita, ibu menyusui sama ibu hamil. Nah, jadi kan kita sama-sama cegah stunting kayak itu Kak Ai. Supaya gizi maksudnya tuh ke desa-desa tuh supaya tersalurkan kayak itu makan makanan yang bergizi. Jadi artinya sesuai dengan prosedur dan arahan dari pemerintah ya. Ini mencegah sama stunting juga, ya. Bujur, karena pencegahan stunting itu 1000 hari pertama ya Allah. Nah dan artinya sahabat yatim kada hanya untuk apa tadilah anak-anak yatim atau doa apa ataupun sajadah apa tadi? Sajadah santunan janda doa apa. Nah, janda doa apa ya Allah, tapi juga memikirkan juga nih lah kepentingan gizi nih ya Allah. Kan masa depan generasi bangsa nih ya Allah. Ya bujur, karena bilangnya anaknya sehat otomatis apa Bang Ariel? Generasi ke depan sehat juga ya. Bujur, karena menuju Indonesia Emas 2045. Bujur benar tuh. Betul ya, ada yang tambahkan lagi Bang? Ada satu ulun tambahkan Bang, mungkin kita juga berfokus kepada saudara kita yang ada di Palestina Bang. Karena ini kan kita dapat info dari relawan di sana. Kami di situ ada kan sekolah darurat dari sahabat yatim. Nah, jadi dari relawan kami ini ke sana itu agak susah masuknya karena kan di Kanyonis kan dulu tuh ditutup karena kan dulu juga daerah yang lebih aman di sana. Wah, ini kan pian melihat aja loh di berita-berita itu sudah digempur oleh Israel. Nah, kami ini berfokus kepada saudara kita yang ada di Palestina juga. Karena di Palestina ini juga relawan sahabat yatim yang ada di sana meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kami minta doanya dari masyarakat Indonesia dan masyarakat Banjarmasin, mudah-mudahan relawan kami yang meninggal di sana mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan surga juga di sana. Karena yang terakhir juga nih Bang, kami juga berfokus kepada anak-anak yatim yang ada di Palestina. Mudah-mudahan nanti kedepannya kami bisa lebih banyak lagi menyalurkan donasi ke Palestina. Nah, itu mungkin dari masyarakat Banjarmasin kalau hanya mau bersedekah di sahabat yatim atau program Palestina bisa hubungi buhan kami. Itu aja Bang yang ulun tambahkan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar lah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sangat mulia ya Allah. Ya, artinya sampai ke luar negeri dan memang Palestina ini ibaratnya lah memang memerlukan bantuan kita ya Allah. Jujur. Nah, memang harus kita bantu. Ayo sama-sama kita selamatkan Palestina. Nah, ibaratnya kada kau banyak sedikit kita membantu ya Allah. Paling kadang kan bilangnya kada kau sedikit pakai doa barang. Betul. Dan mudah-mudahan juga tadi relawan sahabat yatim yang bertugas di sana yang gugur di sana, mudah-mudahan husnul khotimah dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin. Nah, terakhir Bang atau Kakak mungkin adakah yang pesan-pesan untuk pendengar nih untuk masyarakat masyarakat Banjarmasin sebelum kita berpisah nih? Nah, apa kita pesan-pesannya untuk masyarakat Banjarmasin gitu? Ya, terima kasih. Belum. Untuk seluruh masyarakat Banjarmasin, jangan lupa untuk berdonasi di Sahabat Yatim. Untuk informasi penyaluran donasi yang sudah tersalurkan biasanya kami update di Instagram kami di sahabatyatim.banjarmasin. Nah, sekali lagi bagi yang mau berdonasi bisa langsung ke rekening kami atau di website kami di www.sahabatyatim.com. TikToknya ada juga Bang. Boleh, YouTube-nya juga ada. Boleh sebutkan nama TikTok? TikToknya Sahabat Yatim Official yang bercentang. Nah, dan juga ada YouTube-nya juga Sahabat Yatim. Nah, boleh buhan pian kalau hendak melihat informasi lebih detail bisa lihat di sosial media Sahabat Yatim. Boleh juga kami spill Instagram kami. Boleh. Nah, bisa juga follow akun ulun yaitu Sepeda Ontel. Sepeda Ontel, strip dan yang lainnya lah. Pian? Kada. Ada. Artinya dengan itu bisa juga melalui sidin ya kalau ada promosi sidin pribadi kalau pasti disampaikan juga kayak itu nah. Amanah bukan sidin ya lah. Oke, jadi ada lagi tambahkan Bang? Bila kada kita akan closing untuk acara kita. Ada ulun tambahkan. Oke, boleh. Nah, yang terakhir ulun tambahkan banyak-banyak terima kasih kepada Bang Sahril, Bang siapa lagi nih?
Bang Padil. Dan tapi Bang Sahrulnya jangan ke aku. RRI Pro Banjarmasin 4 nah sudah mengundang kami di sini dan juga bisa kami promosi tentang sahabat yatim. Kami banyak terima kasih. Mudah-mudahan Bu Hentian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan diberikan rezeki yang Allah ridhoi. Dan juga yang terakhir untuk Bang Padil, mudah-mudahan cepat nikah. Amin. Amin. Karena menurut kabar, karena Sidin berdua ini adalah dua laki bini. Betul. Apalagi kan didoakan anak-anak yatim. Nah. Amin, kabul hajat ya kawan. Amin ya Allah. Kalau lempang doanya apa ya? Oke, kita tetap lah. Sebelumnya terima kasih banyak juga sahabat yatim. Kami mengucapkan juga sahabat yatim banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Bu Hentian sehat selalu juga dan mudah-mudahan apa yang direncanakan ataupun kegiatan kedepannya berjalan dengan lancar. Amin. Dan mudah-mudahan donaturnya semakin banyak. Amin. Nah, mungkin sesi segmen kita sudah habis kalau Bang Ada. Jadi berakhir juga acara pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah berarti. Amin. Nah, sebelum kita menutup, Madihin tutup dengan Madihin. Kenapa? Iku pandai apa? Oh iya, ada silakan. Sungguh luar biasa tadilah tentunya, banyak pengalaman dan banyak cerita. Terima kasih Kak Muhammad dengan Kakak Halida sudah berkunjung di RRI Pro 4 Banjarmasin. Sungguh luar biasa sahabat yatim Banjarmasin sudah terpercaya, legalitasnya ini sudah nyata. Jadi Abu Hanafian ini yang mendengarkannya, baik pun di kota maupun di desa. Ayo sama-sama berdonasi seikhlasnya. Ayo berdonasi di sahabat yatim aja. Mudah-mudahan kita berkah semuanya. Semuanya memang betul tadi Padil berkata. Mudah-mudahan donasi Abu Hanafian dibalas Allah Ta'ala pahala berlipat ganda. Karena ulun tak ingat Nabi pernah bersabda, orang yang menyantuni anak yatim akan bersama di surga seperti dua jari dengan beliau dekatnya. Mudah-mudahan donasi Abu Hanafian ini dilipatkan berlipatlah ganda. Di dunia kita berkumpul pula di surga. Memang bujur tadi kata Kakanda, sahabat yatim kad hanya di Indonesia, tapi juga memberi bantuan sampai ke Palestina. Ini luar biasa peran sahabat yatim. Inilah tentunya, mudah-mudahan jadi amal semuanya. Kami bermadihin di sini berdua, jua pamit undur diri minta rela apabila lah terdapat kesalahan kata-kata. Maklum kami manusia biasa, sabuting pantun boleh silahkanlah Kakanda uraikan satu pantun, silahkan Kakanda. Cok bimbi daun sarunai, tak cocok takul libi amu hanya kaya panai. Madihin cukup di sini selesai. Assalamualaikum dadah kawai-kawai. Ilahi awan basatub
langsung batahan